Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka di halaman yang pertama ya. Nah, ini kita identifikasi terlebih dahulu, terus bagaimana cara membacanya juga ya. Jadi kalau nanti mau beli Al-Quran, ya, mau beli Al-Quran, bagaimana Ustaz? Al-Quran yang mau dibeli, misalkan ya. Insya Allah untuk yang titip ke kami, Insya Allah akan kami belikan ya. Nah, jadi di Shopee itu atau di media sosial, tidak semuanya Al-Qurannya itu sama. Ya. Jadi yang perlu dilihat adalah ini. Ya. Diriwayatin Hafiz an Asim nih. Dia lebih dahulu seperti ini. Jadi kalau mau lihat sama, seperti ini. Nah, ini harus dia dengan riwayat Hafiz an Asim. Nah, ini paling penting ya. Kalau enggak, kenapa ya nanti akan kami jelaskan. Itu yang pertama ya. Jadi kalau mau beli Al-Quran Subahnya, Quranul Karim, diriwayat Hafiz an Asim. Ya, jadi riwayat Qurannya riwayat Hafiz an Asim. Kenapa seperti itu Ustaz ya? Jadi kalau Qurannya riwayat Hafiz an Asim, kita tidak bingung ketika kita apa? Ketika nanti kita masuk ketika atau bertalaki. Untung tidak akan bingung. Karena bacaannya, ya bacaannya memang hafaz. Jadi jangan sampai salah membeli. Ya, mungkin sudah ada yang membeli dan lain sebagainya. Jangan sampai salah membeli. Karena berbahaya. Untung nanti akan pusing ya. Tidak paham dalam apa? Dalam membacanya. Nah, lalu selanjutnya adalah wabil hamisi riwayah syu'bah. Nah, ini juga penting. Nah, jadi Qur'annya utamanya adalah riwayat Hasan Asim. Selanjutnya adalah adanya ini ya, penjelasan bawahnya. Apa itu hamish ya? Bil hamish. Apa itu dengan eh, catatan kaki ya, catatan kaki atau footnote lah. Catatan kaki ya. Catatan kaki. Kakinya riwayat Syu'bah. Jadi yang di dalam Al-Qur'an itu bacaan Imam Hafiz, yang di luarnya adalah Imam Syu'bah atau catatan kakinya ada Imam Syu'bah. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Ya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah membeli Al-Qur'annya. Lalu, selanjutnya kita ke halaman yang selanjutnya. Ya. Nah, ini ya sama ya. Sama. Tuh, tidak ada. Di sini ya di Al-Fatihah sebagaimana kita sudah belajar di Asyaro kemarin, Hafiz dan Syu'bah tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali di mana di situ dijelaskan bahwa di Siratal Ladzina An'amta 'alaihim itu ya tidak ada ayat yang terpotong. Ini satu ayat. Jangan sampai membacanya Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Seakan-akan ayat tersebut merupakan satu ayat. Padahal itu merupakan bacaan dalam riwayat terutama Ibnu Katsir ya dan sebagainya. Itu paling penting juga. Jadi awas berbahaya ya kalau antum tidak membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan kaidah asan sanad ya sesuai bagaimana kita mengambil kepada guru-guru kita. Karena kenapa kami bilang berbahaya ya karena kita nggak tahu bahwasanya ini dipulangkan kemana. Misalkan punya guru atau punya ustadz di rumah, imam dan sebagainya, membacanya berarti lebih baik ditanya, diingatkan secara baik-baik. Konsep, ya, itu bacaan ini siapa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah belajar terkait tentang sanat-sanat tersebut. Contohnya gimana, Ustadz? Ya.
Misalkan yang punya Al-Quran bisa dibuka ya, di halaman yang ke-11 dari atau ya halaman ke-8 di Al-Qur'annya halaman ke-8. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tadi kan kita lihat bahwasanya ya Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an riwayat Hafs. Ya, berarti Al-Qur'an riwayat Hafs. Dengan catatan kaki Imam Syu'bah. Ya, ini catatan kakinya. Ini catatan kakinya. Ini bacaan Imam Hafsnya. Ya. Jadi mudah. Oh, antum akan nggak kesulitan karena biasanya membaca seperti ini. Wa itu adna Musa baina lailatan summa taqaltumul ijla ya. Biasa membaca seperti itu. Nah, lalu imam ke imam syubahnya ya, baca imam syubahnya ternyata idghamul dzali fitan. Zalnya dihilangkan. Artinya dihilangkan adalah ya langsung idgham atau masuk huruf ta. Ya, ittakhadtum, ittakhadtum, ya, summat takhadtum, summat takhadtum. Ya, kalau imam Hafs bacanya tsumma takhadtumul ijl. Kalau Imam Syu'bah tsumma takhadtumul. Dihilang ya. Kalau cara membacanya dia dihilangkan misalnya. Artinya langsung masuk ke huruf ta-nya. Ya. Itu gom kamilan. Itu gom secara sempurna. Mudah kalau antum beli Quran yang syubahnya di dalam. Jadi kebanyakan di Shopee itu atau di media sosial itu yang syubahnya di dalam. Sehingga antum bingung bacanya. Ya, tidak ada penjelasan seperti ini. Tidak ada penjelasan kenapa dibaca seperti ini. Tidak ada penjelasannya. Karena kata ya, tumatakottum ya, yang idgham ini kalau antum beli Qurannya, Quran yang langsung diubah misalkan di dalam, ya antum akan melihat seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi tidak ada penjelasannya. Tidak ada penjelasannya. Hanya saja yang dijelaskan adalah Imam Hafiznya di luar seperti ini. Sedangkan kita sudah paham ya, cara baca Imam Hafiz. Jadi ngapain lagi kita belajar tentang Imam Hafiz? Karena kita sudah tahu. Intinya kita sudah tahu. Bukan belajar, artinya kita sudah tahu bacaannya. Jadi yang harus kita ketahui adalah bacaan Imam Syu'bah. Makanya kami menyarankan adalah membeli Al-Quran yang syu'bahnya di luar atau sebagai hanya catatan kaki saja. Syu'bahnya sebagai catatan kaki. Sehingga kita tahu bagaimana Imam Syu'bah membaca ayat ke-51. Ya, caranya adalah diidghamkan. Ya, jadi harus paham. Saya sudah terlanjur beli dan sebagainya ya. Nanti kalau sudah terlanjur beli, berarti dicatat di bukunya, di buku pribadi, atau dibuat catatan kecil di sampingnya. Imam Syu'bah membacanya dengan idgham kamilah. Nah, jadi seperti ini, ya, seperti ini. Nah, bagaimana Ustadz? Misalkan cara membacanya Ustadz, apakah Hafaz dulu yang dibaca baru Syu'bah? Atau Syu'bah dulu baru Hafaz? Jadi yang dibaca sesuai dengan urutan para ulama kuro, ya. Bagaimana mereka sudah mutlak, sudah sepakat bahwa Imam Syu'bah itu lebih utama atau nomornya ya. Nomor satu, perawi nomor satu dari Imam Asim adalah Imam Syu'bah, yang kedua Imam Hafiz. Maka yang kita baca pertama yang mana? Yang ini, yang baca ini dulu. Baru nanti diulang lagi, cari wakaf terdekat atau boleh diselesaikan sampai selesai, baru langsung diulangi dari ibtidak terbaik ya, ibtidak terdekat. Contohnya, misalkan di sini. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم ya ingat yang pertama dibaca adalah yang syu'bah ثم اتخذتم العجل من بعده lalu diulang lagi membaca yang syu'bah yang hafaz ثم اتخذتم العجل ila akhirih ya ila akhirih yang dibaca Syu'bah dulu lalu yang kedua adalah Imam
Hafesnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Sebelum kita lanjut. Izin Tat, Ya, silakan. Ustaz Junaidi, Fadal. Ustaz. ya, izin sebelum lanjut ke surah Al-Baqarah ini kemarin surat Al-Fatihah, gimana dengan orang yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, membacanya eh, Imam Hafaz, tapi bacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu gimana Ustaz? Bisakah? Kalau dia disambung ayat satu menjadi ke ayat berikut, satu ayat ke ayat berikut. Di wasal gitu ya Ustaz ya. Yang antum tanya, Iya, iya, Ar-Rahmanir-Rahim, iya, Maliki Yaumiddin ya. iya, iya. Itu di wasal ya, itu tidak ada masalah ya Ustaz ya. Jadi Tidak untuk salah ya. muasal, ya itu tidak ada ikhtilaf ya. Nanti ikhtilafnya adalah di ilmu tajwidnya ya Ustaz. Jadi ini kan kita Oke, berbicara qiraat Ustaz ya. Ini kan kita bicara qiraat. Kalau di qiraatnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada permasalahan terkait tentang wasol di pertengahan dan lain sebagainya. Karena terkadang ya, baik. ulama-ulama nanti ya, antum akan memperdalam lagi, makanya harus tidak hadir ya ketika qiraat. Jadi di Imam Syu'bah atau Imam Hafiz, terdapat Imam Asim, memang ada bacaan-bacaan yang memang misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini misalkan. Misalkan seperti ini. Ini kan satu ayat. Jadi di imam yang lainnya kadang bisa jadi dua ayat. Jadi dia hitungannya dua ayat. Jadi kumma faunankum min ba'dzalika lakum tashkuruna wa id atayna Musal kitab itu jadi satu ayat. Nah, itu tidak ada ikhtilaf ya. Artinya untuk yang dia sifatnya wasol, ya nanti masuknya adalah ke bab tafsirnya dan juga ke bab tajwidnya, Ustaz Junaidi ya. Jadi dia tidak masuk ke bab Iya. yang qiraatnya, kan tidak termasuk. Dalam tanda kutip, Ustaz, yang termasuk dalam bab qiraat apa? Nanti ketika kita kemarin sudah berbicara atau menjelaskan terkait tentang al-basmalah baina suratain. Basmalah di antara dua surat. Ya, misalkan dari waladhdallina bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Nah, itu nanti ada permasalahannya. Karena nanti ada yang tidak diperbolehkan wasalnya. Tuh, seperti itu Ustaz Junaidi. Adapun yang misalkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak ada permasalahan. Ya, di bab qiraat itu tidak ada ikhtilaf-ikhtilafnya. Baik, sudah cukup Ustaz Junaidi? Ya, makasih Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi yang lain mungkin terkait tentang qiraat al-musyabah. Jika tidak, kita akan pelajari selanjutnya. Ya. Baik, ada Ustaz Raihan di sini. Ustaz, ada. Silakan praktekkan Ustaz. Ayat 51. Nanti masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Barakallahu fikum ya. Saya kira seperti itu. Ya, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, kita sambung terlebih dahulu. Terus lanjut. Silakan selanjutnya ya, ini sama ya, sama. Jadi sudah paham ya cara membacanya. Yang pertama yang dibaca adalah mudahnya yang di luar, lalu yang di di dalamnya. Seperti itu ya, yang di luar, lalu bacanya setelah itu yang di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi ini kita bahas dulu ya, karena kemarin saya lupa untuk agar antum nggak kebingungan. Jadi saya kasih tahu dulu cara membacanya, ikhtilafnya. Yang namanya ikhtilaf kemarin kita ada dua ya, ada yang bertanya kemana Ustaz, atau apa perbedaannya usul dan fars ya, usul fars ya. Ini fars kita langsung belajar terkait tentang ayat-ayatnya langsung. Masuk ke pada makna sesungguhnya. Ya. Baik, selanjutnya misalkan Ustadz, nah ini tetap yang sama beda. Misalkan seperti ini ya. Silakan dibuka di halaman yang ke-15.
Sudah punya Al-Qur'annya di halaman 15. Silakan di halaman yang ke-15. Situ akan ini yang tadi kan gampang. Kalau ini ya bener-bener kan kalau di sini kita lihat bahwasanya mangkana dua li Jibril ya. Kalau kita lihat di bacaan Imam Hafsnya ya, kita baca biasanya. Ternyata di sini berbeda ya. Li Jabroila, li Jabroila, li Jabroila, li Jabroila, ya. Wajah Boroila. Ya, di sini Wamikala yang biasa kita baca jadi Wamikaila. Nah, di sini juga ya, ini perbedaannya sangat ya, lumayan. Nanti akan ada yang lebih eh, naik lagi tingkat kesulitannya. Nah, misalkan di sini ya, bagaimana cara membacanya? Ingat, yang pertama kali dibaca adalah yang di catatan kaki atau al-hashimi dulu ya, bil-hashimi. Yang di catatan kaki terlebih dahulu. Tinggal kita membaca catatan kakinya. Ini dulu yang dibaca, ini dan ini. Misalkan قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل إلى آخره ya. Ingat, yang pertama dibaca adalah yang li Jabra'il. Nah, dengan catatan yang terbaru ya, ini tidak ada di usulnya, juga tidak ada di kitab-kitab yang kemarin sudah kita bahas. Silakan dicatat sendiri, jangan sampai salah. Jika ada dalam satu ayat dua yang berbeda, seperti wa rusulihi wa Jibrila wa Mikaila jangan sampai kita hanya berhenti di sini saja. Misalkan wa rusulihi wa Jibril. Misalkan wa rusulihi kita langsung baca yang syubahnya wa rusulihi wa Jibrila wa Jibril. Lalu langsung kita ulangi ke hafaznya. Wajib berilah. Padahal di sini ada lagi yang ikhtilaf. Jadi artinya bagaimana Ustadz? Diselesaikan semua ikhtilafnya terlebih dahulu. Ya, jadi wajah beroila wa mikaila fa innallahu adu lil kafirin. Selanjutnya diulangi dari awal. Mangkana adu walilai wa malaikati sampai akhir menggunakan yang hafaz. Ya, jadi misalkan dalam satu ayat ada dua yang berbeda. Ya, syubahnya ada dua, maka yang kita pelajari bagaimana yang kita baca Ustadz. Yang kita baca adalah langsung semua ikhtilafnya. Ya, karena termasuk bacaan dari Imam Syu'bah. Ya, bacaan dari Imam Syu'bah. Baik, insyaallah sini sudah paham ya, tidak ada perbedaan lagi. Oke, sekarang kita coba cari perbedaan lainnya ya, biar makin mudah memahaminya. Ada yang tanya Ustadz? Bagaimana ketika berubah dari bacaan Imam Hafiz ke Imam Syu'bah, apakah tafsirannya berbeda? Ya, ada yang berbeda, ada yang tidak. Yang berbeda adalah ketika seperti ini. Ketika seperti ini. Ya, misalkan ya amtakuluna 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 inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa nanti kita bahas ya berkait tafsir. Cuman ini sedikit saja. Dari kata takuluna sudah jelas berbeda dengan yakuluna artinya. Ya. Takuluna jelas sekali berbeda dengan yakuluna. Itu jelas berbeda ya. Jadi kalau pola bentuk dari kalimatnya ya sudah berubah hurufnya, ya hurufnya sudah berubah. Takuluna, yakuluna itu jelas sudah berbeda maknanya. Tapi yang ketika yang berbeda hanya lahan saja, hanya lahan saja. Ya, lahan itu tidak berbeda bentuknya, tapi lahannya seperti tadi. Tumat takhol tumul ijla.
Yang satu dibaca idgham. Itu tidak berbeda maknanya. Hanya lahamnya saja mereka yang berbeda. Itu tidak membedakan maknanya. Tidak sampai merubah makna. Tapi jika yang berbeda adalah sudah sampai hurufnya yang berbeda seperti ini, maka sudah dipastikan tafsirannya dan lain sebagainya juga pasti berbeda. Soal nanti akan kita pelajari juga. Ya, seperti itu. Jika ada pertanyaan langsung saja ya. Jadi kita sekalian jangan sampai antum nanti bingung dan lain sebagainya. Ya. Misalkan seperti ini, ya. La raufur rahim, la raufur rahim ya. Ada hadful wawi ya. Dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita bisa buka ke juz 7. Ya, silakan dibuka juz 7-nya di halaman yang ke berapa? 137, 137, 137. Nah, ini pasti bingung ya. Jadi, kenapa kita harus talaki ya? Jadi, apakah Ustaz, misalkan kita sudah bisa bahasa Arab, bisa kita baca Quran ini aja Ustaz, misalkan ada yang bertanya. Atau harus benar-benar talaki? Itu bagaimana, Ustaz? Nah, maka jawabannya adalah ya orang kalau belajar Al-Quran tidak mungkin dia bisa ya tanpa dia harus talaki. Jadi harus talaki, murni harus talaki. Misalkan suruh baca seperti ini, pasti bingung. Bagaimana nih, Ustaz? Nah, ini kok ada titik-titik merahnya. Itu bagaimana cara membacanya dan lain sebagainya. Nah, misalkan kalau kita membaca ketemu yang seperti ini, tadi ingat saya sampaikan bahwa yang dibaca adalah catatan kaki terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba. Bagaimana catatan kakinya ya? Imalah fathah ya. Fathahnya dibaca imalah. Fathah mana yang dibaca imalah? Ada di situ fathahnya yang di huruf atau di ayat yang ke-60 70 ya. Sampai nanti kita akan masuk ke ayat selanjutnya. Sebentar, ya, di situ antum akan lihat di 76 ya. Misalkan di sini falamma janna alaihi lain. Falamma janna alaihi lain. Nah, antum tinggal lihat ya. Ro'anya di sini kan sini banyak ro'a ya. Jadi tidak sama. Jadi lihat dari atas berarti ayat pertama kali di sini. Ro'anya bagaimana ya? Berarti ro'anya ngikut ke ro'a yang segini. Yang kedua, ayat kedua ya sama. Ikut ke yang bawahnya, ro'al qom. Yang syamsya, bagaimana saat yang kasabik, berarti seperti yang sebelumnya. Sebelumnya mana? Ya, sebelumnya ayat ini. Berarti sama di cara bacanya. Ya, misalkan di sini yang diimalakan fathahnya wal hamzah, waqfan wa waslan. Waqf dan wasl sama-sama diimalakan berarti. Falamma janna alaihi lailu ri'i kaukaba. Kaukabah. Ingat, saya kemarin jelaskan bahwa imalah itu ada dua. Yang pertama imalah kubro dan imalah subro. Kalau imalah kubro, ya pengucapan hurufnya, makhrajul hurufnya lebih condong kepada kasro, lebih condong kepada kasro. Nah, ini imalah kubro bacanya. Falamma janna alaihi lailu re dekat ke kasro kau kabar sama seperti Bismillahirrahmanirrahim kalau kita baca imamnya ya. Berarti yang dibaca bagaimana? Ingat yang dibaca yang pertama adalah yang di luar ya al-hamish dulu, lalu yang kedua adalah yang di dalam. Falamma janna alaihi lailu ri'i kaukaba. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Diulangi. Ini gampang, wakaf dan wasol. Kalau wakaf bagaimana cara bacanya Ustaz? Falamma janna alaihi lailu re'e. Re'e.
re, e. Nah, tapi di ayat selanjutnya, ya di sini dijelaskan bahwa kalau dia wasol, ya, ada penjelasannya waslan ya. Kalau dia wasol, yang imalah apa? Yang imalah hanya roknya saja. Berarti falam re al komaro kan wasol re al komaro. Kalau dia wakof bagaimana bacanya Ustaz? Falam re ya falam re falam re al komaro. Lalu diulangi ke hafaznya. Falam al komaro. Ya, imalai ada dua. Kalau imalai sugro, imalah sugro biasanya ya di Imam Hafiz dijelaskan itu nama bacanya adalah takulil. Nah, taklil itu termasuk imalah sugro. Dia ada ulama yang tidak membacanya taklil tapi menggunakan imalah sugro. Ya. Bagaimana bacanya? Falamma re imalah sugro atau taklil artinya adalah membacanya antara fathah dan kasro tapi lebih condong ke fathah. Dunye jadi dunye. Re jadi ya seperti itu kira-kira orang kalau fikir. Baik ya insya Allah kita nanti ya. Jadi kemarin karena saya lupa jelaskan terkait tentang eh, dijelaskan dulu ya cara bacanya dan lain sebagainya ikhtilaf-ikhtilafnya biar nanti lebih mudah untuk memahaminya dan sebagainya. Nah nanti selanjutnya kita insya Allah pekan depan akan kita lagi ya pas di pertemuan yang keempat kita lagi 30 juz Imam Syubah wal Hafs. Insya Allah antum sudah paham ilmunya ya. Dari usul kemarin sudah ada yang lupa yang tidak hadir. Silakan lihat lagi di rekaman-rekaman usulnya. Lalu sudah farsnya juga hari ini ya kaidah tentunya. Lalu sudah kami jelaskan juga terkait tentang Al-Quran yang harus dibeli. Ya jika mau membelinya ke kami sudah kami share ya harganya berapa. Nah, ada beberapa yang ingin dilihat sampai berapa set harganya dan sebagainya jika sampai rumah. Ya insya Allah hari ini akan kami beritahu ya. Karena kemarin ada beberapa kendala sedikit. Ini Al-Quran yang mau dibeli. Kalau mau beli sendiri silahkan. Tapi hati-hati dengan catatannya. Kadang kebanyakan di internet itu atau di online itu dengan biriwayati syu'bah an asim. Jadi di sininya itu penjelasan yang di riwayatnya ini tidak hafaz tapi riwayatnya syu'bah. Nah itu antum akan bingung bagaimana cara membacanya dan lain sebagainya. Tapi barakallahu fikum ya. Hari ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan dan lain sebagainya. Insya Allah sudah cukup untuk bekal talaki. Tafadhol. Ada yang ingin ditanyakan? Pekan Ustaz, pekan depan itu talaki satu-satu nanti Ustaz ya. Ya, namanya talaki bil munawwabah. Jadi khatamannya bareng-bareng gitu. Sesuai dengan ikhwan ke ikhwan, akhwat ke akhwat. Ya, pekan depan sudah mulai talaki. Insya Allah. Jadi insya Allah untuk ilmunya, kenapa kami mutinkan ya terlebih dahulu eh, tentang bacaan ini. Karena kebanyakan dari kita ya, terutama Habis ya. data laki ya, lupa usulnya ya, lupa usulnya, lupa Yang kedua, yang satu, yang banyak kedua. hal-hal yang lainnya. Jadi kami mutinkan Oh, dari sini enggak, yang satu aja terus. baik Oke, terkait tentang siapa itu Imam Syibban, apa. Ya, silakan jika ada lagi. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan Ustaz Mustafa. Ustaz, ini kan kalau kalau nggak salah apa Imam Hafiz sama Imam Syu'bah ini kan murid Imam Asim ya, satu Iya, masa ya. Tapi kenapa banyak itu ikhtilaf bacanya, Ustaz? Kan sama apa gurunya sama gitu, Ustaz. alhamdulillah gitu ya. Nah, Imam Asim. Lebih 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 parah lagi, Ustaz. Bukan lebih parah ya, lebih aneh lagi Ustaz, sebenarnya. Kalau kita secara logika ya, ada seorang santri ya yang bacanya berbeda langsung dengan gurunya atau cara berpikirnya juga berbeda. Bahkan Imam Syafi'i kayak Imam Malik Ustaz.
Imam Syafi'i kenapa berbeda kan? Beliau talaki langsung ke Imam Malik gitu ya. Kenapa berbeda fikihnya? Ya, karena yang beliau ambil adalah jadi seorang guru biasanya akan memberikan beberapa riwayat-riwayat Ustaz Abu. Jadi tidak hanya satu riwayat. Beliau itu akan memberikan beberapa riwayat, termasuk dalam ini kita akan melihat ya. Jadi Imam eh, Asim memberikan dua riwayat cara membaca kepada dua muridnya, ya, kepada Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Jadi dikasih tahu bahwasanya ini bisa dibaca seperti ini dan bisa dibaca seperti ini. Nah, Imam Syu'bah dan Imam Hafs akan meneliti ya, bacaan mana yang menurut beliau mereka ini tidak memberatkan, misalkan ya, saya tinggalnya di daerah beda daerah misalkan. Ternyata di daerah itu yang lebih memudahkan untuk dibaca adalah bacaan ini. Jadi sesuai lahul yang pertama lahirnya. Jadi seorang perawi itu akan melihat bahwasanya oh saya lebih mudah ketika membuat olahannya seperti ini. Yang pertama, yang kedua adalah ini hasil dari penelitian mereka. Ternyata menurut Imam Hafiz bacaan yang mutawatir ya mutawatiroh yang lebih tinggi adalah bacaan seperti tanpa diidghamkan. Misalkan tumatakol tumul ijma. Sedangkan Imam Syu'bah membacanya dengan idgham karena itu sama-sama dari gurunya. Jadi Imam Hafiz pun kalau ditanya, Hafiz Iya, baca Imam Syu'bah ini bagaimana misalkan. antum kayak bocil. Misalkan ditanya lah ya, ke Imam Hafiz, pasti beliau akan menjawab sama. Jadi yang diberikan itu adalah kedua ilmu tadi. Jadi sebenarnya tidak berbeda, tidak ikhtilaf. Hanya saja yang dipakainya yang berbeda, Ustaz Abu Muhammad. Jadi yang dipakai berbeda. Ya, jadi ilmu yang diberikan gurunya itu sama, ya, sama-sama diberikan ilmu yang sama. Tapi yang dipakai kita memakai yang mana berbeda. Misalkan ya, Ustaz Abu Muhammad diberi pilihan terkait tentang Imam Hafiz membacanya 4 harokat atau 6 harokat mat-matnya. Ustadz Abu Muad melihat Ustadz Abu mengajarkan kepada orang tua yang sudah sepuh-sepuh kan tidak mungkin 6 harokat ya. Tidak tidak kuat nafasnya. Akhirnya Ustadz Abu Muad ikhtiari ya, artinya memilih untuk yang 4 saja karena itu diperbolehkan. Sedangkan saya mengajari anak-anak yang masih remaja, nafasnya panjang-panjang, kori dan lain sebagainya. Akhirnya saya pilih yang 6. Jadi tidak ikhtilaf sebenarnya tadi, tapi hanya ikhtiari mereka ya, mereka memilih apa yang sudah disampaikan gurunya. Seperti itu Ustaz Abu Bakar. Cukup? Baik, saya bisa jazakallah khairan. Iya, boleh. Ada lagi silakan. Ya, jika tidak, ini kita kan lagi bahas usul, jadi banyak-banyak ditanya ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau sudah mengajarkan sama santrinya jangan sampai lupa. Ustaz, izin bertanya. Silakan, silakan. Tadi kan kalau Imam Syu'bah dengan Imam Hafiz ini satu guru. Nah, kalau kita baca ketika sholat misal, ayat pertama itu Hafiz, nah ayat keduanya pakai Syu'bah, apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Baik ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi saya ulangi ya. Jadi bacaan Al-Quran itu yang kalau kita sudah belajar jazariyah, ya, sudah yang memiliki sanad dan sebagainya, itu kan hanya 3 ya. Ya, salah satunya dia itu tidak eh, menyalahi kaidah Rasul Utsmani itu yang salah satunya. Lalu tidak menyalahi kaidah bahasa Arab. Nah, bagaimana jika Ustadz kedua-duanya ini sama-sama tidak menyalahi atau artinya mutawatirah? Apakah bisa digabung dan lain sebagainya sampai saat ini kami pribadi tidak menemukan satu pun qori atau kuro ya, ulama-ulama itu yang menggabung atau mencampur adukan Ustadz Khalid antara satu bacaan dengan bacaan lainnya. Ya, jadi misalkan orang tersebut sudah mendapatkan sanad, ya, sudah mendapatkan sanad Imam Syu'bah misalkan atau Imam Hafiz, ya, pasti kalau antum cari pun dimanapun tidak ada yang menggabungkan ketika dalam sholat yang menggunakan beberapa bacaan. Dan ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kami belum pernah mendengar ada satu hadis atau satu dari sahabat misalkan khobar bahwasanya Rasulullah menggunakan qiraah sab'ah misalkan dan lain sebagainya. Nah, ini kami belum pernah sama sekali mendengarnya ya sampai saat ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dibilang boleh apa tidak Ustaz. Kan ini satu guru. Seharusnya ya, seharusnya kalau tidak menyalahi kaidah, seharusnya dalam sholat membaca ya membaca sesuai dengan sanad
keilmuan yang disampaikan. Ketika kita sudah mendapatkan dua sanad, Ustaz, ini kan satu guru, Imam Asim, Hafiz dan Subah, seharusnya tidak ada permasalahan, ya, Ustaz Khalid. Ya. Tinggal kita saja yang nanti akan ditanya oleh pada masyarakat, ya. Artinya kita akan membuat kegaduhan itu. Kok bisa baca seperti ini dan seperti ini? Cuman kalau ditanya, Ustaz boleh apa enggak? Boleh, boleh saja. Ya tidak ada permasalahan. Tapi sejauh ini salah satu adab untuk membacanya adalah ulama-ulama biasanya hanya menggunakan satu kiroat dalam sekali cara membaca. Tapi kalau dibilang boleh apa tidak, ya boleh saja, tidak ada permasalahan selama itu memang masih mutawatir. Ya, tapi kalau kita lihat para ulama-ulama tidak ada yang baca seperti itu, digabung atau tidak itu tidak ada. Tapi kalau ditanya boleh apa enggak Ustaz, tidak ada permasalahan. Ya, boleh-boleh saja, apalagi perbedaannya hanya sedikit. Misalkan tumattakhadhtumul ijl dan sebagainya. Tapi alangkah lebih baiknya kita membacanya sesuai dengan bacaan imam yang sama seperti fikih juga ya. Misalkan Imam Syafi'i, kita menggunakan fikih Imam Syafi'i. Artinya ketika kita membaca itu ya, Ustaz Khalid, misalkan kita menggunakan udunya Imam Syafi'i dan lain sebagainya, maka yang mempertanggungjawabkan nanti kan adalah Imam Syafi'i di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya memang udunya seperti ini. Maka sama ya, misalkan kita membaca dengan bacaan Imam Hafiz saja. Yang mempertanggungjawabkan nanti Imam Hafiznya atau Imam Syubahnya atau Imam Asimnya. Jadi kalau ditanya tidak ada permasalahan, tapi belum menemui kami. Ada orang yang menggunakan seperti itu karena ulama-ulama dulu ya sama sekali tidak pernah menggunakan hal yang seperti ini. Tidak mencampur adukan. Barakallahu fikum. Baik. Cukup besar kali? Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Tapi ya, jika apa saat izin bertanya, kalau dalam baca Al-Quran satu kali menggunakan riwayat subah, nah, depannya. Apakah itu? Ya, ya. Ini juga kami anjurkan ya. Jadi nanti kalau sudah selesai baca Al-Qur'annya, misalkan sudah dapat sanad, hafaz dan syubhat dan hafaz, maka baca Al-Qur'annya sekarang menggunakan dua dua qiraah, ya. Menggunakan syubhat dan hafaz. Jadi diperbolehkan, sangat diperbolehkan karena imam ini kan mutawatir loh. Sama seperti Imam Hafaz ya, bacaannya sama sebenarnya. Mutawatir. Jadi 10 qiraat atau 20 riwayat itu diperbolehkan untuk dibaca atau dibawa ke dalam sholat. Ya. Itu sangat diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah bacaan imam yang 14. Ya. Atau dalam kata lain, syadzah namanya. Arba'ah asyara. Itu tidak diperbolehkan dibaca. Dipelajari boleh, dipraktekkan tidak boleh. Untuk yang 10 quro ya, atau 10 qiraat dan 20 perawi itu diperbolehkan saja khairun Islam. Jadi bagaimana Ustaz? Boleh dalam baca Al-Quran sehari-hari menggunakan riwayat. Kalau sudah ada pesanatnya, langkah-langkah baiknya nanti misalkan sudah, misalkan ya Ustaz Fauzan atau Ustazah Rusni misalkan sudah selesai sampai asyaro ya 2 tahun setengah selesai asyaro itu bagaimana Ustaz? Ya, ya nanti murojaahnya pakai 10 qiraat. Ya pakai, makanya kami sampaikan ya kalau ada nanti rezeki dibeli Al-Quran 10 qiraatnya. Minimal sebelum selesai sudah punya. Jadi nanti bagaimana saat kami baca Al-Qurannya menggunakan 10 qiraat. Jangan hanya hafaz saja, tapi sudah menggunakan 10 qiraat. Misalkan nanti sebulan depan atau semester ini selesai ya, hafaz syu'bah. Bagaimana saat yang baca Qurannya atau murojaah hafalannya kalau bisa menggunakan hafaz dan syu'bah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi naik tingkatannya, makanya saya bilang bahwasanya kelas ini jarang ya ada di tempat lain. Jadi, murojaahnya dan sebagainya naik tingkatnya menggunakan beberapa qiraat sampai nanti antum menggunakan 10 qiraat tersebut. Barakallahu fikum. Ya, silakan menonton dulu qiraat apa baca-bacaan yang pakai oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah sering menggunakan hafaz ya. Qiraat Imam Hafiz ini tidak hanya sering Rasulullah, tapi banyak juga dipakai kalau di Madinah ya yang taklid. Saat bacaan orang-orang Madinah misalkan. Taklidnya kemana? Ke imam yang Al-Madani ya, Al-Madani itu taklidnya Imam Malik sendiri taklidnya itu ke Waras dan Qalun. Ya, tapi kalau ditanya yang masyhur, yang sering dipakai dan sebagainya itu memang bacaan Imam Ibnu Hafiz. Itu memang kenapa seperti itu ya? Saya juga ya, itu perlu penelitian lebih lanjut ya, terkait itu. Jadi kenapa Imam Hafiz itu yang paling masyhur? Ya. Yang paling masyhur itu memang bacaan Imam Hafiz. Jadi tidak hanya di Indonesia, antum bisa cek ya di mana-mana yang paling masyhur itu memang
memang ya bacaannya dari Imam Asim An-Hafiz ya. Memang itu seperti itu sering masyhur. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, insya Allah kita tutup ya. Barakallahu fikum. Insya Allah kita besok sudah mulai masuknya 5 lewat 5 langsung masuk ya pekan depan. Jadi salah satu syaratnya munawabah itu adalah dia harus minimal kalaupun sakit mendengarkan. Jangan sampai tidak sampai mendengar. Lalu untuk antum yang nggak hadir ya tidak akan berhak mendapatkan syahadah dan sanadnya. Kecuali nanti antum akan mengulangi. Jadi hadir tepat waktu, ya, baca dan lain sebagainya. Jangan sampai tidak hadir. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.